terkait dengan katanya masanya Bapak itu Bapak pernah mengelola dana koperasi. Kabarnya kami dapatkan 400 juta. Jadi sampai saat ini pengelolaan itu seperti apa? Boleh beta jawab? Silakan. Kalau saya kelola uang atau dana koperasi itu berdasarkan karena saya ketua koperasi. Iya, betul. Dan sebagai ketua pengelolaan dana koperasi itu, kalau sesungguhnya yang tadi teman saya Nilip Sungkeo sebagai sekretaris menyatakan ke saya bahwa informasi bisa benar bisa tidak, namanya informasi 400 juta. Iya. Kalau saya itu tidak benar, tetapi dana yang saya kelola itu ratusan juta. Berapa banyak kan? Kalau jumlahnya saya sudah bisa lupa, tapi ada skop 200, ada skop 50, tapi kegunaannya itu juga ada simpan pinjam, itu juga ada pembelian mesin, termasuk Om Petrus Dano mendapat mesin Johnson dan Om Neil Keo mendapat mesin Johnson juga, dan yang lainnya ada mendapat mesin ketinting, ada yang mendapat toolbox dan mendapat bantuan lainnya. Itu menggunakan dana koperasi. Iya, itu dari dana koperasi. Nah, berapa total? 250-an juta. Ya bisa lebih itu, tetapi kalau untuk jumlah pastinya saya selain kalau saya ada rekapan dulu, karena jujur bahwa setelah koperasi kami sudah mandek beberapa tahun, maka untuk pengelolaannya dana itu juga masih tersimpan separuhnya ada di bank. Dulu itu bank itu dia di Obobo Bukopin. Ada separuh di bank Bukopin itu, tetapi tidak bisa ditarik kembali karena ada dasar pertimbangannya. Selain itu juga ada dana-dana yang diberikan kepada rekan-rekan atau anggota koperasi. Itu pun karena kita sudah beberapa tahun tidak mengadakan erat lagi, maka akhirnya kalau jumlah dan total dan perlengkapannya saya sudah lupa. Tetapi berbicara tentang kegiatan kita, ada juga SPDN yang sesungguhnya karena dorongan dan dukungan kurang bagus dari anggota, maka memang saya sudah beli tangki pesan di Surabaya, tapi tindak lanjut seterusnya tidak ada. Dan jujur Pak, ya, SPDN, solar paket dealer nelayan. Solar paket Oke. dealer. Itu ada 2 paket di Kabupaten Kupang, saya 1, dan di Sulamu ada 1. Itu menggunakan dana koperasi. Ya, dana koperasi. Berapa besaran yang Bapak dong gunakan untuk? Kalau jumlah pasnya saya tidak mau sebut karena takut saya sebut salah. Karena jujur bahwa lebih baik saya sebutan benarannya daripada saya kira-kira terus Bapak dorang bilang saya seolah mengelak. Tidak. Memang saya berani berkata apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, dan apa yang saya laksanakan. Iya. Kalau saya punya SK dari koperasi, ada aslinya masih di saya. Kalau terakhir ini saya juga masih membuat permohonan kepada kementerian, proposal istilahnya, namun ya karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga memang dari dinas koperasi pun sudah selalu bilang sama saya, Bapak hidupkan kembali koperasi Bapak karena masih terdaftar. Apa nama koperasinya, Pak? Kalau saya punya koperasi namanya KUD, Mina Usaha Bersama. Mina Usaha Bersama. Ya, KUD itu singkatan, tapi kepanjangan adalah Koperasi Unit Desa Mina Usaha Bersama. Saya punya SK ada, surat ada, dan saya punya izin untuk mengelola SPDN juga. Ada SK dari Bupati Iban Meda, dari lingkungan hidup pun ada semua. SPDN namanya apa? SPDN itu kalau tadi saya bilang kalau SPDN itu berarti enggak, maksudnya diberi nama apa tuh? Ya, kalau itu namanya SPDN karena singkatan dari solar paket dealer nelayan. Tetapi itu kan kepemilikan pengelolaan oleh koperasi. Karena N itu nelayan.
Baik. Gitu. Nah, jadi tadi Bapak membelikan beberapa motor diesel ya, Motor Johnson. motor Johnson. Ya. Itu beli habis atau ada pengembalian? Kalau itu kan pengadaan Pengadaan. untuk koperasi punya anggota sesuai permintaan dan itu menjadi investasi. Investasi. Ya. Terus pengembaliannya seperti Ya. Pengembaliannya nanti dulu. Karena kita memberikan dulu untuk bagaimana anggota koperasi ini bisa sejahtera. Sehingga itu kalau mereka minta motor Johnson Kasih harus motor beli Johnson. sesuai dengan permintaan mereka. Bila perlu barang bukti seperti nil punya juga masih ada di rumah. Artinya bahwa tidak ada dalam bentuk pinjaman, Iya. bentuk itu mengembalikan dalam Iya. bentuk ini tidak ada. Iya, memang dana kan ada tadi saya bilang ada 50, ada 100, ada 200. Jadi ada dana yang Tunggu ya. ada kembalikan. Ada 50, ada Iya. 200, ada Iya. 100. Iya. Artinya beta sebut itu tapi untuk ratusan ada. Iya. Jangan bilang tidak sampai 100. Oh tidak. Nah, artinya kalau 50 berarti ada 350 juta. Iya, kalau itu saya belum hitung. Kalau saya hitung pasti 200 ada. Dan 50 ada, cuma yang lain saya belum hitung. Karena kami juga bisa dapat bantuan merupakan barang seperti waring. Waring. Itu juga atau tali. Itu berarti tidak hitung nilainya, karena itu bantuan. Seperti kalau kita ini kan koperasi perikanan. Kalau kita mendapat bantuan dari perikanan kan tidak salah. Iya. Itu bantuan itu karena saya membuat proposal, Artinya kan membuat itu di luar koperasi. Iya, Ya. memang itu bantuannya kepada koperasi. Iya, bantuan. Dari dinas kepada koperasi. Oh iya, begitu. begitu dari dia. Jadi bantuannya bukan kepada saya pribadi, Iya. tapi kepada saya untuk bisa memberikan kepada nelayan untuk pakai jumur rumput laut. Kenapa mandek, Bapak? Karena memang dari hari kemarin itu sudah 2-3 tahun ini saya lihat anggota ini itu namanya biasa anggaran dasar anggaran rumah tangga kita itu biasanya kita yuran itu ada. Sedangkan kalau yuran mereka tidak kasih, terus saya bilang kalau begitu kita untuk sementara kita pending dulu. Dan saya juga sudah kasih tahu kepada dinas koperasi bahwa untuk sementara kami pending. Pernah dinas koperasi kepala dinasnya lupa nama, tapi dia punya farm itu Uli. Pak Uli sampai di teras saya sini. Dibilang Bapak tolong hidupkan kembali koperasi. Oke. Nah, sehingga saya juga bersyukur. Hari kemarin pun kepala dinas koperasinya Pak Muna. Sekarang dia lagi dewan. Dibilang Bu hidupkan kembali koperasi saja. Jadi selain bantuan-bantuan yang Bapak berikan berupa Johnson, terus bangun SPBN, Ya. apalagi yang Bapak dong bangun? Tidak ada dana lagi. itu? Cuma kalau memang untuk kami sebagai koperasi nelayan, kami selalu diminta kalau boleh proaktif. Maka saya pernah mendapat itu izin untuk bagaimana saya bisa membeli rumput laut. Maka saya pernah juga menjadi pembeli rumput laut atau pengumpul rumput laut. Bantuan selain itu, terus kantor koperasi bagaimana? Kalau kantor koperasi itu papannya masih dalam kios dan papannya masih ada. Dan tinggal hanya saya gantung kembali pada itu bangunan sebelah itu bangunan koperasi itu. Bangunan koperasi. Itu bukan bangunan bukan pribadi saya. Bukan. Itu rumah koperasi. Itu tanah punya siapa, Bapak? Tanah itu memang ya namanya sudah dekat dengan saya kan pasti saya punya. Punya Bapak. Tapi kalau saya kan kasih koperasi dan memang itu sudah sekarang menjadi milik koperasi. Ada bentuk hibah? Bentuk dokumen belum ada. Karena memang itu juga harus saya kasih daripada tidak kasih berkantor di mana. Maka bangunan yang pertama di sebelah itu adalah bangunan untuk koperasi. Itu bangunnya pakai apa, Pak? Itu bangun juga pakai dana koperasi. Dana koperasi. Iya. Karena itu biasanya bantuan begitu kan ada bantuan seperti tadi bahwa ada waring. Waring itu berarti ada bantuan itu untuk nelayan. Iya. Begitu. Jadi menggunakan dana koperasi berapa banyak bangun itu, Bapak? Kalau waktu itu juga saya sudah lupa catatannya. Selain kalau saya ambil dokumen semua, baru kita bisa menyatakan jumlahnya berapa. Kalau saya menjawab nanti kira-kira kan tidak bagus juga. Oke. Tapi memang dananya kita bangun pakai dana Ingin koperasi. tahu juga tahun berapa koperasi itu berdiri, Bapak? Kalau boleh izin untuk saya ambil dia punya Silakan. dokumen, nanti takutnya saya sebut salah tahun lagi tidak bagus. Iya. 2000. Tahun 2000. Ya. Ini akta pendiri saya masih ada asli. Berarti sudah 13 tahun ya. Pingin tahuannya tahunnya saja. Koperasi tahun 2000. Ya, Tahun 2000. Ini akta pendiri. Koperasi apa tadi?
KUD Mina Usaha Bersama. KUD Mina Usaha Bersama. Iya. Iya. KUD Mina Usaha Bersama. Anggotanya berapa Bapak? Kalau anggota saya tidak salah ya, karena namanya kita Sutua 63 begini, anggota tidak salah 28 atau 38. Tenang saja, kita ada lihat di sini. Anggota tidak pertama. Anggota 26 Bapak. 26. Bersama semua itu. Rata-rata pekerjaan mereka nelayan semua. Ya, ini nelayan semua. Ingin tahu Bapak, Iya. sejauh mana Bapak melibatkan anggota-anggota ini dalam koperasi? Kalau pernah saya pimpin rat, ada dokumen di saya. Dokumen kan beda dokumentasinya. Kalau dokumen itu ada. Beta pernah pimpin rapat di depan beta pun teras ini. Sudah 2 kali. 2 kali. Ya, tetapi rapat itu saya selalu tekan bahwa kita berbicara tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita adalah iuran, itu wajib. Terus, Tetapi kalau mereka tidak menjalankan iuran mereka, maka saya bilang sudah kita Bapak berhenti. yang kelola uang langsung. Iya, saya memang waktu itu saya punya bendahara yang kelola uang itu, mohon maaf, bendahara Jusumati. Ya. Nah, jadi kalau bendahara sudah meninggal ini, maka tapi dokumen ada di saya. Dokumennya untuk bendahara tanda tangan pun ada di saya. Apakah sekretaris juga terlibat? Ya, kalau sekretaris dia itu harus dia tahu, tetapi bisa juga dia tidak tahu semuanya. Kalau bendahara dia tahu tentang dokumen semua. Dia tanda tangan, sekretaris juga tanda tangan. Karena dokumen yang ada kwitansi, ada segala macam ada di saya. Sejauh mana keterlibatan sekretaris Bapak dalam mengelola administrasi? Kalau kita berbicara tentang admin, itu kan dulu kan kita belum ada laptop. Setiap kalau saya mau buat itu saya harus lari ke rental. Setelah kalau saya ke rental dulu, baru saya kembali saya kasih beliau tanda tangan. Oh, ya. Kalau berbicara admin kan seperti itu. Kalau kita mau ketik, sekarang teknologi kan dulu belum ada laptop. Saya setelah kebiasaan pertama, saya mendapat bantuan mesin ketik ada 2. Saya tutup ini kan pintu semua, saya buka ini lampu, saya belajar ketik. Bagaimana kasih masuk kertas, terus putar ini barang, kan tidak pernah belajar. Namanya kota punya sekolah SD, terus waktu itu kan kita begitu. Dari tahun 2000 Ya. sampai tahun berapa koperasi ini mandek Bapak? Kalau saya tidak salah dia sudah mandek hampir 8-7 tahun. 8-7 tahun ya. Ya. Berarti dia berjalan hanya kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun. Enggak, dia jalan lebih itu. Kalau sekarang kan Kalau coba kita sekarang hitung kan dari tahun 2000. sekarang 2020. 2023. 23. Sudah 20 lebih tahun 20 kan? lebih tahun Ya. ya. Oh ya, berarti belasan tahun Dia ya. belasan tahun ya, Belasan jalan. tahun jalan. Ya. Nah, dari belasan tahun ini koperasi memperoleh berapa banyak SAU. SAU? Iya. Oleh itu beta bilang tadi kan. Beta setelah pimpin rapat, anggota semua ini kalau potong bahasa kasar bilang hagesa. Mereka mau dapat doi, hak mereka minta, tapi kewajiban mereka tidak mau memberi. Maka bilang kalau begitu kita berhenti tahan. Oke. Iya. Bapak jadi kepala desa tahun berapa? Kalau saya jadi sekretaris desa penunjukan 99 sampai 2000 sampai 2001 saya mengantongi SK Kapolres terpilih di tahun 2021. Sampai tahun berapa? Sampai periode pertama karena tidak ada yang menyatakan bahwa ini, akhirnya ada caretaker atau penjabat. Setelah itu saya ikut lagi pemilihan, saya menang lagi yang berikutnya. Berarti Bapak 2 periode. Ya. 1 periode berapa tahun, Pak? Kalau 1 periode itu menurut undang-undang itu 6 tahun. 6 tahun. Tetapi kenapa saya tidak bisa sampai 6 tahun? Karena ada satu hal di balik itu. Oh ya. Biasanya itu, tapi nanti kalau mau saya cerita boleh saya bisa buka. Tidak usah, karena Bapak ada satu hal kita tidak perlu tahu. Maksudnya tahun berapa Bapak selesai periode keduanya? Kalau saya periode yang kedua di tahun 2015. Yang paling lucu Bapak, mohon maaf, silakan rekam. Di 2015 itu di September. Itu kenapa sampai Daud Bele itu menyatakan bahwa saya selalu kapolres dalam gugatannya. Kan lucu. Di dalam SK saya itu 2018 2000 sekian. Tetapi saya diberhentikan, apalagi hari itu pelantikan penjabat. Saya di atas oto dengan tamu. Camat telepon saya, kakak ikut pelantikan dan serah terima. Kan lucu. Ini kan permainan politik. Politik itu ya Sangat ganas ya. sangat ganas ya. Baik. Saya jempol itu. Oke. Dan saya pernah digiring mulai dari Polres ke Babau, giring ke Polres dan ke LP. Iya. Jadi Kan gitu. Ini kan politik. Jadi oke. Dalam masa jabatan Bapak, apakah ada aset-aset desa? Kalau memang aset desa itu banyak. Apa itu Bapak? Saya boleh katakan bahwa aset desa itu termasuk sekolah PAUD, termasuk sumur bor,
Sumur bor. Selain itu, Kalau selain itu masih ada lagi seperti jalan. ah, Masa kita jadi kepala pemerintah tidak bisa melihat? enggak, aset desa yang dimana contohnya aset tidak bergerak, aset bergerak, apa aja yang Bapak punya? Kalau aset yang tidak bergerak seperti bangunan, Hmm, termasuk sekolah PAUD, Hmm. itu zamannya saya. yang tidak bergerak. Sumur bor itu termasuk zamannya saya. Begitu. Itu kan aset tidak bergerak. Kalau aset bergerak tidak ada. Aset bergerak Ya. tidak ada. Apakah Bapak pernah mendapatkan bantuan desa motor? Kalau itu satu kabupaten mendapat. Heeh. Dan saya juga punya. Jadi Tetapi itu karena setelah besi dia bawa ke Manulai sampai ini, itu kan saya juga sudah juga Pak pasti ada masukan. Tapi saya jujur bahwa itu juga ada permainan sehingga hilang motor itu. Setelah itu saya koordinasi dengan PMD termasuk Pak Ande. Mereka cari suruh mengharap beta. Kenapa mereka mau tuntut itu namanya masuk dalam laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Kenapa saudara belum masa jabatan kok dikasih keluar? Orang bilang ya diberhentikan tanpa hormat. Tapi saya menghargai itu. Nah. Dan saya juga sudah tun. Cuma namanya karena ada perminan di dalam. Bapak tun siapa? Saya tun kan bupatinya. Oh, tun Kenapa kenapa sampai saya diberhentikan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Bupati waktu itu yang Bapak tun siapa? Waktu itu Aitut Eki. Oh, Ayu Tinggi. Nah, Ya. jadi motor itu hilang di Manulai. Ya, karena memang Besi sebagai kepala urusan kan dia bawa ke Kupang. Sampai taruh di MIO tas itu. Terus saya tanya, motor di mana? Tahu lagi. Ya sudah lah, kalau memang tidak tahu ya sudah. Saya jual motor banyak, bukan kalau mau bilang kita ya mau makin kalau kita mau sombong, saya jual motor banyak kok. Mau bilang 32.000 dan segala macam saya ada. Cuma karena memang kalau mereka silang, saya juga sudah. Itu apalagi kalau bilang LPJ, sehingga saya harus mengembalikan tugas dan jabatan ini dengan bla 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 bla. Kan tidak ada. Karena saya tadi bilang bahwa saya sementara di Oto mau ke sini, kok camat telepon saya. Hari ini ikut pelantikan dan serah terima. Waktu serah terima itu saya tidak mau tanda tangan di kantor desa. Bahwa saya minta Bapak Camat, pertanyaan saya yang pertama. Dan situ. Serah terima ke siapa? Saya serah terima ke penjabat, Penjabat. namanya Doni Kaha. Oh, Joni Kaha. Iya, Doni Kaha. Doni. Doni Kaha. Doni Kaha. Itu kan penjabat itu kan harus dari kecamatan, Kecamatan, sebagai ya. PNS. Jadi yang diserah terimakan itu apa-apa saja? Tidak ada. Tidak ada. Iya, memang dokumen saya tidak tanda tangan serah terima. Karena saya sementara masih harus mutun. Dan dokumen tun saya juga masih ada. Kenapa saya diberhentikan? Kan begitu tuh. Ya. Itu karena permainan dari Permainan atas. politik. Bapak pikir bahwa saya punya SK pemberhentian, sekretarisnya keluar dari itu jendelanya kantor desa yang lama. Jadi Honda Win yang hilang itu Bapak tidak menyurat atau melapor ke polisi? Saya juga tidak perlu. Tidak Karena perlu. saya juga berpikir bahwa kalau itu sebenarnya itu aset yang bergerak itu harus masuk dalam laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Ya. Sampai Kabupaten Kupang ini ribet. Karena itu. Saya mau lihat bahwa ribet. Kenapa ribet? Boleh tanya lagi pejabat yang lain. Diberhentikan waktu kena alasan apa yang mendasar? Iya, diberhentikan itu mereka menyatakan bahwa itu karena berkaitan dengan SK. Sedangkan SK itu coba karena ini minta maaf karena buru-buru saya tidak bisa melihat menyiapkan semua dokumen. Saya itu dipilih 2018. Ya. Harus dilantik 2019. Tetapi karena perkara gadas, tesong gadas, suku, bukan itu set gadas yang lapor sama saya perkara pada PN Kupang. Perkara itu apa tuh? itu perkara kan bila saya pencuri sapi. Oh, Bapak mau sambil putusan semua. sudah. Ada dari Mahkamah Agung saya menang juga kok. Sudah, Dan saya pernah dilantik 3 kali. Lantik pertama di Kecamatan Kupang Barat saya pakai Dalmas 2 muat itu buset. Makan minum saya bawa semua dari restoran. Hari itu tidak lantik, yang turun itu Kasat Pol PP. Dibilang bupati pesan bilang tunda pelantikan. Pelantikan yang kedua bunuh sapi 2 ekor. Saya istri ke baju putih, tapi tidak jadi lantik. Begitu perkara itu saya memenangkan di Mahkamah Agung. Terus datang, sudah ada putusan Mahkamah Agung saja. Hari itu saya mau dilantik, ada beberapa orang, 12 orang. Minta Pak Bupati kalau boleh hari ini batal. Kalau tidak batal kita pun Pak Bupati. Ajuran Bupati dan saya kan begini. Akhirnya hari itu tetap dilantik. Dan sapi 1 ekor saya kita bunuh dan bakar saja. Tidak bikin lagi yang lain-lain. Karena pembunuhan yang 2 ekor sapi itu pada tahun berapa tuh? itu kalau saya dilantik pertama 2009 tidak jadi di kecamatan. Tidak jadi. Itu yang wakil Kapolsek panggil yang antar saya sampai sini. Pelantikan saya kedua di tahun 2010. 2009, 2010 pelantikan kedua di sini bunuh sapi 2 ekor. 2011 baru saya dilantik. Bagaimana kalau saya dilantik dari 2011
Berarti dihitung dari sejak dilantik. Ya toh? Dihitung sejak dilantik, bukan dihitung sejak SK itu keluar. Maka setelah kalau saya dilantik 2011, seharusnya saya 2017. Kenapa saya diberhentikan di 2015? Oh gitu. Itu alasannya. Ya. Berarti konfliknya sampai di situ ya. Kita artinya sumber informasi yang kita perlu dapatkan supaya jangan sampai ada jangan sampai terjadi bahwa seolah-olah ini ada kemiringan. Kalau saya biasanya begitu. Saya kemarin ada di wartawan, bila perlu saya kirim ke Bapak. Itu juga wartawan keempat ada kejar saya di kantor. Dan saya sudah kirim ke teman-teman bahwa saya mohon maaf, Bapak, mohon maaf. Saya sekarang jabatan saya sebagai ketua BPD. Ketua BPD. Ya. Oh ya. Ya. Jabatan saya sebagai ketua BPD ini ada 4 wartawan yang datang di saya mempertanyakan. Ada satu lagi. Ya. Ini kantor BPD ya? Ya, kalau ini sebenarnya kantor Desa Tablolong dan kantor BPD. Karena kita kantor yang lama ada di sini. Dan kantor yang baru itu ada di atas. Kantor itu 2016 itu dianggarkan dengan 504 juta. Ada papa namanya? Dan ada orang yang menang tender CV-nya ada di situ. Bila perlu dokumen saya kasih ke Bapak. Sampai hari ini kantor tidak pernah selesai. Saya kemarin masih komentar dengan wartawan 4 orang itu, termasuk fakta, bahwa saya pertanyakan, kenapa kantor saya itu? Siapa-siapa yang datang wartawan? Nanti baru sebentar saya sebut nama. Termasuk dari fakta dan ada teman yang lain, ada 4 orang. Sehingga ada keluar juga kemarin baru sampai di saya beritanya. Dan di situ saya ada 5 tekanan yang saya mau bilang. Bahwa saya sebagai BPD, saya tidak pernah, jangan bilang tanda tangan, melihat pun tidak pernah laporan pertanggungjawaban. Pertanyaannya gini Bapak, Ya. sejauh ini hubungan Bapak dengan kepala desa seperti apa? Kalau memang saya sudah bilang waktu kegiatan di sini kepala dinas Kabupaten Kupang dalam ini PMD Pak Pandi, saya bilang saya tidak setuju dengan kepala desa harus datang ke rumah saya. Kalau ada urusan keluarga boleh. Kalau ada urusan dinas ada kantor. Alasannya apa Bapak? Alasan saya yang pertama, bahwa kepala desa selalu mabuk dan cerita kita punya apa segala macam di tempat lain. Itu yang saya tidak suka. Boleh saya bilang dia mabuk? Silakan, mari kita buktikan. Contohnya dia cerita seperti apa Pak? Ya, seperti begini. Kalau dia pernah bilang bahwa BPD itu, saya boleh katakan, termasuk sekretarisnya, bahwa Sakaris Doro sarjana hukum, tapi bodoh. Kepala desa ngomong kayak gitu ke orang. Itu sekretaris desa. Omong di muka saya. Oh, sekretaris yang Ya. ngomong. Ini kalau kita berbicara tentang Jadi pemerintahan sekarang. terjadi polemik antara Bapak dengan kepala desa. Ya, kalau memang polemik ini, saya sebagai BPD bersama perangkat itu. Kenapa? Setiap kegiatan itu kan saya harus tetapkan anggaran itu. Yo mama naif ya bebalina dokumen nasi ya kios daler. Bapak mohon maaf. Silakan. Saya sebagai ketua BPD berdasarkan undang-undang atau peraturan menteri nomor 110 tahun 2016 bahwa penetapan itu yang harus memimpin penetapan itu adalah ketua BPD. Kalau di Kabupaten Kupang ketua DPR. Penetapan apa Bapak? Penetapan anggaran. Oh, anggaran. Setiap tahun itu anggarannya 1, sekian. Itu setiap tahun itu ada di desa-desa. Dan harus kita bahas bersama. Ya. Pemerintah mengusulkan dan kita akan bahas bersama. Alasan apa pemerintah mengusulkan ini? Apa kesuaraan Jadi rakyat? sekarang gini, oke lah sampai di situ Bapak. Jadi di kantor desa berfungsi atau tidak? Kalau kantor ini saya bisa fungsikan. Bapak saya fungsikan sebagai Saya fungsikan sebagai kantor BPD. kantor BPD. Tetapi kalau kantor desa yang di atas itu, mohon maaf Bapak, saya bicara di muka forum di kantor camat. Saya menyatakan bahwa kantor desa yang baru itu adalah rumah kebun Mbak Ilamek almarhum. Kenapa? Itu tanah itu saya dengar dibeli. Proyek itu saya baca di papan bahwa 504 juta. Sampai hari ini peletakan batu pertama pasir 2 red yang turunkan itu pasir oleh Joel Sula yang ada di tuan sampai ini belum bayar loh. Saya berani omong orangnya masih hidup. Ya. Maka saya anggap itu tidak jelas. Kalau kantor itu jelas kapan diresmikan, maka itu ada kejelasan. Tapi mereka sudah berkantor di sana. Kalau berkantor saya tidak melarang. Ya kan? Berkantor saya tidak melarang. Itu kewenangan mereka. Ya. Tapi menurut saya kantor itu tidak ada kejelasan. Mohon maaf, kalau bapak suami istri ada dokumen,
ada surat nikah, ada akta nikah, dan seterusnya. Ya kan begitu toh. Nah kalau itu sebagai kantor desa, legalitasnya harus benar. Kalau tidak benar, saya tidak mau. Legalitas yang Bapak maksud itu seperti Maksudnya adalah harus ada penyerahan proyek itu selesai oleh kontraktor itu kepada pemerintah, dan pemerintah juga bisa mengundang bupati atau camat untuk kita meresmikan, itu baru sah. Tetapi kalau selagi itu saya anggap itu bukan legal, tapi itu ilegal. Jadi pemenang proyek ini siapa, Pak? Kalau Bapak izinkan saya bisa cari di CV. Karena ini sambil Bapak cari, kita bincang-bincang langsung ya. Jadi berarti kantor desa di sana Bapak tidak mengakui? Saya tidak pernah injak. Saya bilang Jokowi datang pun saya tidak pernah pergi. Dan saya bicara bukan hanya di wartawan saja. Saya bicara pada forum. Tapi kan demikian kan jadinya polemik antara Bapak dengan kepala desa. Benar. Kalau saya bertemu kapolres dilihat kiri, saya tetap lihat kanan. Dan hari ini saya mengatakan bahwa di sini ada rekening koran ini. Dana desa yang tidak cair itu ada fatalnya. Dan saya sudah menyatakan pada Dana desa wartawan tidak itu, cair. ya. Berapa banyak dana desa tidak? Kalau dana desa yang tidak cair itu yang paling banyak adalah 2021 tidak cair. Kita cair. masuk ke Silpa 2022. Sampai hari ini kok tidak cair. Penetapan anggarannya saya dan sini Bapak. Ini LPJ pertama. Tapi penetapan anggaran saya pegang semua di sini. Ini penetapannya saya yang tanda tangan. Tapi realisasi atau actionnya tidak ada sama sekali. Itu yang saya di dalam penetapan itu, saya dalam menyatakan kepada wartawan bahwa saya turut mencari. Semua desa di Kabupaten Kupang sudah mendapat PLT. Sampai hari ini kita punya PLT belum cair. Penetapannya sudah ini. Saya yang biasa penetapan untuk rancangannya. Setelah actionnya berarti ini pertanggungjawabannya. Bapak peroleh ini dari mana? Kalau Bapak Ini kan mereka menyerahkan ke saya. Oh. Nah, ini juga yang saya sangat kesal, Bapak. Terus Kalau- Bapak peroleh rekening koran. Ya, rekening koran saya juga tak ada. Bapak peroleh dari? Saya peroleh dari pegawai dari kecamatan. Namanya Pak Sanga. Karena setiap mereka mesti harus orang bilang apa istilah, kalau untuk istilahnya biasa bukan konsultasi ya, istilah masalahnya bilang konsultasi lah. Itu kan dari kecamatan verifikasi lah. Ya, very. Apa bagaimana pertanggungjawaban ini kan seperti ini. Ini kan program kita. Oh, ini program kita. Nah, kalau program ini saya harus tanda tangan sebagai ketua PD pengesahannya di sini. Ya. Saya memimpin rapat, ini pengesahannya. Tetapi realisasi yang ada di sini kan beda. Kita bicara A, mereka rubah lagi ini, ditaruh B. Oh. Jadi Bapak dong bicarakan lain, mereka Ya. merubah apanya tuh? Ya. Nilainya. Sementara di tahun 2021 kita rencana untuk pemberdayaan masyarakat itu beli bibit rumput laut bagi kepada rakyat. Tapi uangnya dicairkan tidak, Bapak? Itu dana 2020 itu mereka alihkan lagi ada di sini untuk beli traktor 4 unit. Sekretaris Irda sekarang kepala bagian ekonomi, dia bilang sama beta, kakak, kok begini? Beta lari pi kantor. Kebetulan ada sidang perkara situ beta ikut. Terus, kau dua minum kopi, dia bilang, kakak, sekretaris minta tolong beta. Oh, mending om sekretis dulu, kita beli dulu. Karena perencanaan kita beli rumput, kau taruh di traktor. Traktor dapat unit juga sudah realisasi. Beta pimpin rapat lagi. Beta mau tanya, apa alasannya bosong sehingga tidak beli rumput laut? Bilang kabupaten tidak setuju. Coba sebut namanya. Kan tidak lagi. Kalau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kenapa Jadi rakyat tidak minta? ini dialihkan. Iya, dialihkan. Dialihkan ke beli traktor. Beli traktor. Tapi Setelah itu kan mereka sudah minta maaf. traktornya jadi beli tidak? Tidak jadi beli. Terus uangnya kemana? Uangnya ada di Silpa. Di Silpa. Ya, setelah itu kan tahun berikutnya mereka minta maaf. Bahwa kalau boleh Bapak setuju sudah, kita beli rumput laut. Sampai hari ini pun saya sudah tetapkan rumput lautnya 180.750. Jadi tidak. Sampai hari ini tidak realisasi. Satu kegiatan lagi di Kalamik itu mereka kan di atas dia bilang begini, kalau Tablolong dapat rumput laut, nah, di Kalamik dapat siram kok apa? Siram menyiram itu ada 63.500.000. Tidak realisasi. Kemana uang? Jadi uang itu masih di Silpa tidak? Masih di Silpa, itu kan saya belum tahu. Untuk penetapan beta undang mereka 2021 2022 Ya. uangnya di Silpa. Iya, Artinya hanya belum digunakan. belum digunakan. Ya. Pelanggarannya di mana, Bapak? Kalau memang pelanggarannya sebenarnya itu hak rakyat, kenapa tidak kasih? Ya kan, mungkin apa dia tidak mampu mengelola kah atau Kalau bagaimana? kalau pengelolaannya bagi saya gini. Kalau saya melihat ya, saya melihat ini rekening koran ini. Bagi saya uang di tahun 2022
Itu Januari loh. Iya. Saya lihat dari rekening koran, Januari itu hanya saldonya 120 sekian juta. 20 juta sekian lah. Harusnya. Seharusnya 208 juta sekian. Oh. Tanggal 9, menurut rekening koran, tanggal 9 Juni, itu bendahara adalah Cak Sailana mengembalikan uang itu 87 juta sekian. Jadi totalnya 200 jutaan. Setelah itu tanggal 9, besok tanggal 10 lagi. Itu dia kembalikan lagi 7 juta sekian. Maka dana itu menjadi 208 juta sekian. Termasuk gaji saya BPD 2021. Jadi mereka store kembali. Mereka store kembali. Alasannya apa mereka? Kalau alasan kan saya tidak tahu. Karena waktu itu saya marah. Tolong kasih kamu kasih alasan. Mereka marah dan kita ribut. Apa karena mungkin karena Bapak dengan dia tidak pernah sepakat jadi hasilnya uang ini dikembalikan ke Silpa? Kalau sepakat kan ada di sini Bapak. Berita acara kan kita sepakat. Ya. Ya toh. Ya. Nah, kenapa tidak realisasi? Pertanyaan yang tadi saya bilang saya buka kartu itu sedikit saja bahwa itu ternyata uang itu tidak ada di rekening sesuai dengan 208. Iya. Yang ada itu hanya 120 sekian. Ada rekening korannya ada di saya. Menarik nih ya. Ya. Iya, setelah itu kan saya bertanya sampai tanggal 30 Desember itu bendahara duduk situ, BPD 3 datang bawa gaji saya dengan operasional 2 tahun 2021 dan 2020. Berapa besaran gaji? Besaran gaji saya itu kalau saya sebagai anggota 350. Setelah saya menjadi ketua, maka saya mendapat 450. Naik 100 ya. Gaji saya itu di tahun 2021 akhir, saya bilang begini, tolong semua anggota saya dibayar. Orang lagi pikir perjamuan loh. Saya panggil mereka semua di kantor saya karena Artinya gini Bapak, artinya bahwa uang yang ada ini tidak disalahgunakan, tetapi tidak mampu dikelola ya, oleh kepala desa ya, sehingga uang ini disilparkan kembali. Tapi- Ini Bapak analisa ya. Oke, ya, jadi begini Bapak. Nah. Kalau saya setuju, uang itu dicairkan di Desember. Nah, Kalau tidak digunakan, kembalikan di Desember. nah. Atau paling lambat Januari lah. Kenapa uang ini sampai di tanggal 9 tanggal 9 Juni baru dikembalikan 87 juta sekian. Setelah tanggal 10 Juni kembalikan lagi 7 juta sekian menjadi 208 juta. Itu silpa kita. Setelah kita pembahasan terus tidak salah tanggal 13 masuk lagi BLT. BLT kita itu desa terbilang 117 dikali 900 karena 3 bulan tahap 1 maka 105 juta 300 ribu. Uang ini masuk 105 juta, saya kan tahu ini ke rekening koran ini. Terus masuk lagi tahap 2-nya di dalam bulan 6 juga. Dan mereka cairkan di tanggal 30 Juni 2022 tahap 1 dibayar di kantor Sebaru. Saya pertanyakan dia di sini di tanggal 30 itu. Kenapa uang sudah masuk tahap 1, tahap 2? Kalau sudah tarik semua sudah kok 900 dikali 2. Kenapa lu tarik hanya 150 juta? Terus kalau lu bayar 105 juta 300 ribu kepada penerima 117, dikemanakan uang sisanya? Jawab bendahara kepada saya. Andia bapak beta sudah mau cari bendahara lagi. Kapalnya saya mau lah. Bendahara siapa? Bendahara kan Cak Sailana. Terus saya bilang sama dia, uang ini kenapa baru kasih masuk? Sudah bisa diam. Dia tanya, bendahara tanya saya, bapak dapat rekening koran dari siapa? Saya bilang saya dapat dari Judas Iskariot. Kan saya sementara sudah sebut nama orang. Akhirnya dia marah sama teman satu yang ke staffnya dia. Lu ini kaki 2. Dari mana BPD bisa tahu itu rekening koran? Padahal saya dapat tahu ini kan WA dari pegawai di kecamatan namanya Pak Baik. Piesanga. Artinya supaya jangan panjang Bapak. Ya. Intinya bahwa apakah uang ini hilang? Uang ini kan tidak hilang ya, hanya tidak bisa digunakan ya, karena mereka tidak mampu mengelola, jadi kembalikan ke Silpa. Ya. Ya, yang Bapak permasalahkan ini adalah bahwa uang ini harusnya tepat waktu, tapi tidak dikeluarkan. Tapi BLT juga pasti masih di Silpa ya. Kalau sampai hari ini BLT kan kita belum tetapkan. Oh. Karena saya diundang berkali-kali ke sana, saya kan sudah mendapat mereka punya perencanaan anggaran itu. Karena pemerintah merencanakan dan akan kita duduk bersama untuk menetapkan. Setuju berikan mereka alasan. undang Bapak kenapa tidak datang? Saya memang tidak bisa ke situ. Alasan saya tepat bahwa kantor itu menurut saya itu rumah kebun Bailan. Tapi kan akhirnya begini jadinya Bapak Ya. toh. Ketika Bapak tidak hadir ke Ya. sana, Ya. akhirnya kepala desa justru serba salah. Ya.
dana ini tidak bisa dicairkan karena Bapak tidak Ya. setuju toh. Oke. Nah, jadi akhirnya kan yang korban masyarakat Ya. sendiri Bapak. Ya, oleh itu yang korban masyarakat ini nanti kita lihat pelakunya siapa? Apa dia atau saya? Nah, kan begini maksudnya gini. Kan kadang korban pacara pelaku. Bukan maksudnya gini, bahwa karena ada ketegangan antara Bapak dengan Ya. kepala desa ya, Ya. sehingga mengorbankan masyarakat. Ya. Kepala desa pasti dia takut kakinya masuk bu ini. Ya. Ya. Sehingga ya sudah ini dana taruh di sana dulu. Ya. Oke. Saya setuju itu dana taruh di situ. Yang pentingnya dana itu kan dicairkan di bulan 12. Kenapa tidak disimpan kembali bulan 12? Iya kan. Atau oke deh, mohon oke. maaf, Pak. Nah. Ini kan sebenarnya dana ini Hmm, kalau terlambat pencairan kan di bulan Desember. adakah solusinya tidak Ya, Bapak? sebentar. Desember ini kan pencairannya. Bisa ada waktu beli rumput di Januari ke, Februari ke, Maret ke. Ya, itu, Kenapa tidak? Ini karena Bapak tidak mau datangin Iya. mereka. Iya. Ini yang saya simpulkan ya. Betul, betul. Ini yang saya simpulkan dengar, ya. Pak, mohon maaf Bapak ya. Saya menguasai ini ada beberapa permen di sini. Di sini kan kita harus menguasai ini. Yang bisa memimpin rapat itu adalah ketua BPD. Nah, saya beranggapan bahwa kantor ini tetap legal. Ya, Oh, toh? intinya oleh di situ karena ya. mereka mengatakan bahwa kantor ini tidak dipakai lagi, Hmm. maka mereka berkantor di sana. Itu intinya situ. Sehingga saya kan mendapat mereka punya surat. Bapak tolong undang kok, tetapkan anggaran sudah. Setelah saya undang mereka, yang datang Toga Thomas dan BPD. Nah, saya juga undang BPD untuk rapat internal berdasarkan permen. Tetapi itu juga karena ada ya istilahnya Bapak bakal di beta nah, Bapak bakal di ini nah, bujang pi. Maka beta undang 8 anggota BPD ini hadir tidak sesuai dengan kuota di 4 atau 5 50% ditambah 1. Rapat itu ditunda terus. Ya. Setelah itu Tidak mereka quorum ya. ya. Jadi kalau tidak quorum tidak bisa. Ya. Dari situ beta berapa kali undang. Mereka juga tidak datang karena mereka anggap bahwa ini kantor itu tidak pakai. Berarti ini bukan kantor desanya. Saya juga tetap begitu. Saya pernah bilang sama Sekecam di ruang rapat. Saya bilang Bapak Sekecam bicara api-api di sana. Tapi saya tidak takut Bapak Sekecam. Saya duduk pada kebenaran Tuhan Allah di surga, saya tidak takut, apalagi Bapak Sekecam. Jadi begini, kesimpulan yang saya dapatkan ini Ya. adalah masing-masing mempertahankan egonya. Ya, kalau Ini, memang kita lari ke situ, akhirnya korban rakyat kan begitu. korban rakyat. Nah, korban rakyat berarti Bapak berdua disalahkan Ya, dong. saya dipersalahkan nanti kita di ranah hukum dulu. Nanti saya kirim, kita kan kirim ke sana. Enggak, maksudnya gini, akhirnya ini uang tidak bisa dikelola, Iya. tidak bisa dipakai. Sampai hari ini kan? penyetapannya belum. Saya kemarin kan WA dari wartawan semua, Hmm. dikirim ke teman-teman terus kirim ke saya. Saya kirim ke semua kapolres di Kupang Barat, saya kirim ke bupati dan seterusnya. Mereka tanggapi Bapak, korbankan rakyat. Korbankan rakyat ini berarti kalau rakyat yang korban, siapa pelakunya? Nanti kita kirim ke itu. Saya kan sudah omong juga dengan. Tunggu dulu. Ah, Ada unsur apa Bapak mempertahankan ini? maksudnya yang mana? Unsur apa Bapak tidak mau dengan kepala desa satu barisan? Ada unsur apa di baliknya? Ya, kalau memang yang pertama ya, kalau berbicara tentang kantor desa itu unsurnya. Artinya menurut saya, Selain artinya, selain kantor desa, selain kantor desa kalau Bapak saya ada- tidak suka kapal desa yang mabok, kan orang mabok ini kan sembarang dia. Tapi kan waktu itu Bapak turut memilih. Oh, kalau saya tidak pilih dia, kok. Orang Iya, lain yang kan pilih ke maksudnya saya. gini, memang Iya, orang memang lain kalau tidak- biasanya orang bilang suka tidak suka kan itu hak, Iya, sudah kan? pilihnya sudah. Iya. Sudah. Saya sudah menyatakan kepada teman-teman yang pilih dia, tolong kamu ajar dia supaya jangan memalukan dirinya, jangan memalukan masyarakatnya, dan jangan memalukan keluarga. Karena masalahnya gini kan, kita Iya. berpikir dewasanya Iya. saja. Iya. Ya itu kan karakternya dia. Iya. Tapi kan akhirnya Bapak dong begini terus jadinya Oke, kan. saya kan pernah diserahkan kasih saya ini dokumen di kantor desa ini. Saya langsung komentar. Kalau kapolres tidak rubah karakter, maka desa ini tetap seperti ini. Dan saya tidak akan membantu. Satu titik pun jangan bilang koma lagi. Apa alasannya? Karena karakter tidak merubah. Nah, Hanya karena gara-gara karakter kepala desa, minum mabok. bicara sambaran saya tidak suka. Bapak Jangan BPD masuk ke rumah saya. Bapak BD mempertahankan tidak mau bersatu. Akhirnya masuk masyarakat. Saya bilang di muka nah, ada lagi hal yang aneh. Bapak tahu, kapolres saya bilang saya kecil-kecil begini mah jangan. Kenapa? Dia dia buat dia kasih keluar dokumen, ditempelkan di forum, tapi tidak cap. Bapak tidak tahu bahwa kepala desa punya wewenang penuh Oke. untuk mengelola anggaran Oke. tanpa Oke, siap. Bapak, kalau saya ya, mohon maaf, saya punya pendidikan juga terbatas. Tetapi saya menyatakan bahwa secara dokumen, apabila legal, kalau tanda tangan tak harus cap. Jadi gini, kalau Bapak baca dulu permen itu, Iya. apa dia terkait dengan fungsi kontrol BPD. Iya, Kalau seandainya BPD-nya berkeras terus, iya. maka kepala desa tetap menggunakan haknya untuk mengelola anggaran. Boleh. Saya menyatakan silakan. Tetap maksud saya, secara legal, dokumen, minta maaf,
kalau dapat surat baptis kau tempuh cucu kau tempuh anak saya harus mempendeta tantangan atau pendeta tantangan itu surat baptis mah. Kapolres saya bilang saya tidak tanggung itu sapu hak. Saya WA camat itu. Coba lihat saya WA ke Ketua DPR. Coba ini ditempelkan semua dokumen bahwa tidak cam, tapi kau berargumen dibilang itu hak saya. Dan saya sudah konsultasi. Loh, apakah pejabat mana yang kasih tahu papa? Secara legalitas Jadi gini tidak deh, cam. saya mau kasih masukan dah. Ya. Sampai kapan Bapak dong begini terus? Oh, saya sampai kapan saja. Saya tidak akan cooling down dengan orang namanya Syed Gadas. Silakan muat di media. Saya tidak akan cooling down dengan seorang pemimpin bernama Syed Gadas menjadi kepala desa. Jadi berarti karena Bapak tidak memilih, Bapak Ketua BPD, Bapak siap Saya korbankan tetap masyarakat. mempertahankan sesuai apa yang saya baca. Artinya Bapak siap Tugas dan tanggung jawab saya tidak mau keluar dari Bapak siap mengorbankan masyarakat demi mempertahankan ego masing-masing. itulah yang saya bilang di wartawan. Saya turut menyesal sampai hari ini hak-hak rakyat mereka tidak menikmati. Salah satunya adalah BLT. Nah, Saya mau supaya ini kita baca ini permen kelola keuangan desa, bukan kelola keuangan koster oleh penanggung jawab gereja dan lain-lain, ini transparan akuntabel. baik. Itu yang perlu kami dapatkan sedikit terkait dengan hal ini. Masalah ketegangan kami serahkan kembali kepada Aduh Bapak, kau tahu Bapak mau dengan- minum dulu. Terima kasih Bapak.